Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas bocoran chapter ke-77 manga Boruto, di mana salah satu hal yang paling menarik yang terus kita tunggu-tunggu di chapter terbaru ini adalah di mana Naruto dan Hinata sama-sama dipindahkan ke dimensi lain oleh Kawaki. Wah, sekarang kita udah tahu ya alasan dibalik percakapan Kawaki di episode 1 Boruto ini, bahwa Boruto ingin dibawa ke tempat Naruto berada. Maksudnya ternyata ya dimensi lain itu. Apakah sebentar lagi kita akan melihat time skip? Entahlah, yang jelas kita bahas dulu aja ya cerita lengkap chapter ke-77 manga Boruto. Jadi, check it out. Ya, jadi chapter dimulai dengan Kawaki yang sudah sangat marah ketika tahu Momoshiki masih ada dan sekarang sedang berada dan berbagi pikiran dengan Boruto. Walaupun Boruto tetap menyangkal hal tersebut, Kawaki tetap sangat marah karena kebenciannya kepada klan Otsutsuki sangatlah besar. Kemudian di lain sisi mendengar hal tersebut, Sarada dan Sumire bergegas melihat apa yang terjadi. Sarada tentunya berusaha menenangkan pikiran Kawaki dan mengingatkannya tentang misi spesial ini yang harus tetap dilakukan. Kendali demikian, Kawaki tidak terlalu memperdulikan Sarada dan misi ini, sehingga dia menyuruh Sarada untuk diam dan pergi dari mukanya agar tidak mengganggu perselisihan antara Kawaki dan Boruto yang sangat memanas ini. Sumire yang ada di sana hanya terdiam karena dirinya sedang mengingat-ingat omongan Kawaki dahulu yang pernah mengatakan bahwa dirinya lah yang menusuk dan berusaha membunuh Boruto beberapa waktu yang lalu. Sehingga sekarang, Sumire benar-benar percaya dengan omongan Kawaki itu dan takut hal yang sama akan terjadi lagi. Dia pun dengan mata yang agak sedih dan ketakutan hanya bisa bilang Kawaki dengan lirih. Adegan berpindah di mana Daemon terlihat tertawa, terpingkal-pingkal melihat perkelahian Kawaki dan Boruto ini. Sedangkan Eida terlihat memasang wajah yang gimana ya? Sulit untuk ditafsirkan apa yang ada di pikirannya. Dia cuma melihat gitu aja pokoknya. Tapi di lain sisi, Shikamaru yang tahu tentang hal ini berusaha menggunakan jutsu komunikasi pikiran Ino agar dapat menyuruh Kawaki untuk diam dan tetap tenang. Namun, sama seperti kepada lainnya, Kawaki sama sekali tidak peduli. Dirinya tidak ingin melepaskan Boruto dari genggamannya, karena dia tahu Momoshiki yang sedang keluar ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Namun akhirnya Shikamaru tak kehabisan akal. Dia pun mengeluarkan kartu asnya dan berkata kepada Kawaki, "Ingatlah bagaimana nanti wajah Naruto apabila dia kehilangan anaknya." Ya, dan Kawaki pun langsung terdiam mengingat perkataan Shikamaru tersebut. Dirinya langsung pergi meninggalkan rumah itu. Namun Boruto seperti biasa berusaha menghentikan Kawaki. Tapi tetap aja ya, Kawaki pergi tidak peduli semua omongan orang. Karena yang dia peduliin cuma Naruto kan ya. Hehe. Kemudian Shikamaru pun akhirnya menyuruh tim sensor untuk segera melacak kemana Kawaki pergi. Ternyata hal tersebut gagal dilakukan karena Kawaki telah menyembunyikan cakranya. Ya, ini sepertinya berhubungan dengan apa yang dilihat Boruto di masa depan kemarin ini ya. Para Jonin dan ninja sensor sedang berusaha mencari-cari di mana Kawaki, namun tetap tidak ketemu. Karena ternyata Kawaki menyembunyikan cakranya, sama seperti yang dia lakukan ketika berusaha kabur dari rumah Naruto untuk menemui kode. Adegan berpindah di mana Eida mengajak para gadis untuk pergi berbelanja. Ya, di sini agak aneh ya, kenapa Eida kelihatan gak terlalu peduli dengan apa yang terjadi kepada mereka berdua. Entahlah, yang jelas ketika Boruto menyuruh mereka untuk tetap tinggal di rumah karena sesuai misi mereka, Eida langsung berkata bahwa Boruto tidak seharusnya memberi perintah kepada Eida. Wow, jadi pemberani gini ya Eida. Apa sih yang terjadi di kepala Eida? Panel pun berpindah ke kode yang sedang terus-menerus menciptakan mini Jubi yang disebut
Sumeaka, yang kini sekarang jumlahnya telah mencapai 100 lebih ya, di mana Ida memberitahukan hal ini kepada Shikamaru yang telah bertanya sebelumnya tentang apa yang terjadi dengan kode. Ya, kembali lagi ke Boruto dan kawan-kawan. Kita melihat Boruto dan Daemon yang sedang bermain gendong-gendongan, tiba-tiba berhenti setelah Daemon langsung lompat menuju arah Himawari sambil bilang, "Kau, siapa kau?" Ya, dengan wajah yang heran, dia mengatakan hal tersebut. Dan kemudian Daemon mengepalkan tangannya dan mencoba untuk memukul Himawari. Namun, belum sampai mengenainya, lalu dia pun berkata, "Kenapa tidak kau hindari? Ini gampang buat dihindari bagimu kan?" Ya, Himawari pun kaget, bingung dan terdiam melihat apa yang terjadi kepadanya. Daemon di sana ternyata juga lebih bingung lagi, karena baginya memang dari luar Himawari terlihat lemah, tapi dari dalam Daemon merasakan kekuatan yang sangat hebat yang terpendam di sana. Wow, sekali lagi apa ya ini teman-teman? Himawari ternyata menyimpan kekuatan yang besar. Kira-kira apa ya? Akan gue coba buat teorinya ya di video berikutnya, jadi tunggu saja video-video berikutnya dari kami. Oke, panel pun berpindah ke kediaman Uzumaki, di mana Kawaki tiba-tiba datang tanpa sepengetahuan Naruto dan langsung duduk mengajak bicara Naruto empat mata. Dia mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada Naruto atas apa yang selama ini dia berikan kepadanya. Karena Naruto lah, dia juga menemukan kehidupan indah dan berbeda dari apa yang dia terima selama ini oleh Jigen dan ayah kandungnya. Namun, dia melanjutkan bahwa menurutnya dunia ini penuh dengan orang jahat dan orang-orang yang memiliki kepribadian yang buruk. Sehingga biasanya nih ya, orang yang baik, yang langka seperti Naruto ini akan mati duluan. Dan hal itu tetap akan terus berlanjut apabila Otsutsuki, sang orang jahat yang kejam ini, masih ada di dunia ini. Sehingga dia ingin sepenuhnya berusaha melindungi Naruto apapun yang terjadi tanpa keraguan, mati pun tak mengapa demi Naruto. Kawaki pun akhirnya berkata kepada Naruto, "Aku akan menghancurkan Otsutsuki dengan kekuatan Otsutsuki ini, dan aku akan memusnahkan semua Otsutsuki satu persatu tanpa sisa. Dan aku tak akan berhenti sampai itu terjadi." Wow, akhirnya keinginan terpendam Kawaki sudah bulat dan muncul di permukaan. Dimana ini agak mengingatkan kita ya pada karakter Eren dari Attack on Titan, dimana dia sama-sama menggunakan kekuatan Titan yang ada pada dirinya untuk menghancurkan Titan. Dan yang terpenting, dia dan Kawaki sama-sama tidak akan berhenti sampai dia mampu memusnahkan semua musuhnya satu persatu hingga habis. Akhir-akhir ini banyak kesamaan ya di manga Boruto dengan Attack on Titan. Oke, balik lagi. Mendengar hal tersebut, Hinata serta Naruto kaget bukan kebayang mendengar omongan Kawaki. Namun akhirnya Kawaki berkata bahwa apa yang dia rasakan ketika melihat Boruto masih hidup setelah dia menusuknya. Dia heran kenapa bisa gagal membunuh Boruto. Dia juga agak menyesal dan merasa bersalah gitu karena telah menggagalkan rencana mereka berdua itu. Namun sekarang, inilah saatnya. Dia sangat yakin. Namun tak lama, Hinata langsung datang dan menampar Kawaki sambil berurai air mata. "Kau udah gila, Kawaki?" Kawaki menjawab, "Ya, kau memang gak bisa menyelesaikan hal ini kecuali kamu sudah gila. Seperti membunuh saudara sendiri, itu adalah hal yang gila tapi harus dilakukan." Hinata dan Boruto tetap berusaha meyakinkan Kawaki bahwa rencana ini salah dan tidak boleh terjadi. Pasti ada cara lain. Tapi Kawaki tidak bergeming. Tekadnya udah sangat bulat dan hanya dia yang bisa melakukan ini semua. Karena bagi Kawaki, Naruto dan Hinata itu sama-sama lemah, tidak mampu membunuh anak kandung sendiri.
Tapi kalau Kawaki yang melakukannya pasti bisa karena dia masih bisa membunuh saudara angkatnya seperti yang dia lakukan di chapter ke-66 kemarin. Makanya dia memaksa mau melakukan rencana ini semua, walau pada akhirnya dia tahu Naruto dan Hinata pastinya akan membenci Kawaki seumur hidup mereka. Namun mendengar hal tersebut, Naruto langsung dengan tegas mengatakan kalau kau harus membunuhku terlebih dahulu ya sebelum kau membunuh Boruto. Apa kau mau melakukan hal itu? Intinya dia bilang ya langkahi dulu mayatku. Mayat orang yang sangat kau sayangi juga. Masih yakin mau lanjut? Kawaki pun tanpa banyak omong mulai mengaktifkan Dojutsu Mata Ishiki dan membuka portal di tempat Naruto dan Hinata berada. Ya, jadi Kawaki mencoba mengirim Hinata dan Naruto ke dimensi lain dari portal tersebut dan menjauhkannya dari dunia ini agar rencananya bisa berjalan lancar. Dan kemudian dia pun mulai menutup portal dengan cepat sambil berkata, "Aku tidak memaksa kalian untuk paham tentang ini semua." Maksudnya ya yang penting rencana ini sukses, apapun harus dilakukan. Lalu portal ini tertutup dan Kawaki pun berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau ini semua sudah berakhir, kalian bisa membunuhku nantinya. Jadi hingga saat itu tiba, tunggu di sana ya, Hokage ke-7. Ya, chapter ini pun akhirnya ditutup dengan foto keluarga Uzumaki yang terlihat pecah. Wow, sekali lagi wow ya. Akhirnya kita disuguhkan chapter yang sangat keren sekali. Dan di sini juga kita akhirnya hampir paham permasalahan apa yang mendasari terjadinya pertengkaran antara Boruto dan Kawaki di episode pertama Boruto ini. Bahwa ternyata intinya Kawaki ingin Boruto yang memiliki Momoshiki di dirinya ini harus mati, harus pergi dari dunia ini. Agar tidak ada lagi Otsutsuki yang ada yang tersisa. Sehingga dunia ini menjadi damai dan tentram tanpa adanya orang-orang yang jahat. Ya, gimana menurut kalian tentang chapter ini teman-teman? Menurut gue benar-benar sangat keren. Akhirnya Kishimoto menunjukkan tajinya dalam membuat cerita Boruto menjadi lebih menarik lagi dari biasanya. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.